Jadi VT-ku sempat kena take down guys, karena ada yang ketar-ketir, resah, tidak bisa tidur, dan panik. Tapi untungnya bisa naik banding, dan sama TikTok udah dipulihin lagi. Aku kan padahal baru mau nge-spill chatan yang lain. Padahal di VT yang sebelumnya, saya hanya bertanya loh, ini WA siapa ke siapa, kalian tahu nggak? Kemudian 15M itu sangat wow dan saya shock melihatnya. Ya udah deh, kita lihat aja. Ternyata sebelum chatan yang itu ada koordinasi dari owner skincare dengan oknum dokter. Jadi si oknum dokter ini mengarahkan si owner skincare. Coba kita lihat satu persatu. Cicil aja, kalau enggak mohon ke dia, boleh nggak kak video call, aku mau sungguh-sungguh minta maaf. Sama owner skincare-nya kemana dibalas, dok, sungguh kalau segitu aku nggak ada, uangku habis dok, bayar refund. Nah, ini yang suka bertanya-tanya gimana nasib reseller, gimana nasib customer, ini sudah ada itikat baik dari brand owner untuk refund. Sudah berbenah, tapi sama dokter dibalas, tapi kalau dia lapor mabes pasti puluhan M. Wow. Maksudnya ini gimana? Tolong diperjelas. Ini maksudnya kalau lapor mabes pasti puluhan M. Apakah Bapak polisi yang ada di mabes bisa konfirmasi? Ini maksudnya dari pihak kepolisian kah yang akan meminta kepada brand owner untuk memberikan sejumlah uang sampai puluhan M? Ini sebuah tuduhan kah kepada pihak kepolisian? Saya sih kurang setuju ya kalau misalnya si oknum dokter ini sampai memframing pihak kepolisian meminta uang kepada brand owner. Nggak bener ini, nggak beres ini. Terus, ya si owner skincare nanya, lapor ke mabes kesalahanku apa dok? Iya dong. Sama dokternya dibilang, penipuan lah cintaku, oh Tuhan, panjang kali. Belum lagi kalau diadain tanda kutip, hayo. Maksudnya diadain ini apa? Itu termasuk pengancaman bukan sih guys? Itu diancam nggak sih? Ini diadain loh. Konsumen yang ngerasa muka hancur terus produknya overclaim. UU Perlindungan Konsumen. Nah loh, dipakai UU Perlindungan Konsumen sebagai bahan apa? Pengancaman? Itu apa nih? Menjual produk nggak ada izin edar. Si paketan Gold Series itu kan sudah dicabut izin edarnya. Terus sama brand owner dibilang, aku udah tarik dong kalau ini sudah berbenah. Sekali lagi sudah berbenah. Terus cuci tangan oknum dokternya yang nggak tahu aku. Ya kan tadi nanya aku. Bilang, si itu nggak mau dok, dia minta segitu. Aku nggak sanggup. Hanya sanggup 3M tapi dia nggak mau. Cuci tangan lagi. Itu urusan situ sama dia. Itu di luar kuasaku. Masa di luar kuasamu. Ya pokoknya lihat aja track record dia. Kalau dia bersuara, nggak ada satupun yang nggak terjadi dan hancur. Apakah kata-kata hancur terdengar menyenangkan? Apakah itu sebuah pengancaman? Makanya jangan cari musuh sama dia. Laporan polisi selalu jalan dan hancur. Bawa polisi lagi. Gimana ini, Bapak kepolisian? Malah apa yang terjadi sekarang tentang kamu malah makin hancur. Kamu kalau ikut semua nasihatku dari awal pas kamu ke Cina pasti nggak kayak gini. Jadi gimana ini? Gimana menurut kalian guys? Apakah chatan yang tadi merupakan sebuah pengancaman? Terdengar menyenangkankah? Apakah masih bisa di framing apa? Yang template banget itu? Kalau nggak salah ngapain takut? Ini owner sudah mau berbenah katanya, iya perbaikan dong. Gini dong, gitu dong. Malah owner-owner yang lain yang berbenah itu justru disanjung-sanjung. Yang ini kok malah mau diinjak-injak. Gimana nih menurut kalian chatannya? Coba kalian jawab sendiri. Kira-kira ini dari siapa untuk siapa ya guys? Ayo Pak Polisi, segera diurusin. Tangkap Pak, tangkap.